Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesempatan, juga kesehatan, juga waktu luang dapat sama-sama belajar pada kelas Mukhtarat di hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan sama-sama mempelajari, membaca bersama-sama dan juga menelaah kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah atau ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang disusun, atau kitab ini disusun oleh Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran. Nah, dan ya, seperti yang sudah diinfokan dan telah sama-sama teman-teman ketahui bahwasanya kelas ini adalah kelas untuk pemula. Kelas untuk pemula dalam artian bahwa pemula dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Di mana dalam bahasa Arab selain mufradat yang terpenting, ya mufradat adalah kosakata. Ya, kosakata diperbanyak, juga kita perlu mengetahui ya kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin itu disebut dengan grammar. Ya, grammar. Nah, dalam bahasa Arab ada yang dinamakan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah ini ada beberapa, namun yang paling penting adalah kaidah nahwu dan sharaf. Ada yang disebut dengan nahwu, ada yang disebut dengan sharaf. Dan ini yang akan kita pelajari ya selama atau beberapa pertemuan ke depan. Insyaallah kita bisa menghabiskan, menyelesaikan kitab ini ya. Karena di sini juga banyak latihan dan juga ringkasan kaidah. Sehingga diharapkan, karena namanya ringkasan kaidah ya, diperlukan untuk kesabaran, karena kaidah-kaidah berisi aturan yang otomatis harus dihafalkan, sehingga perlu kesabaran untuk menghafalnya. Ya insyaallah mudah ya menghafalnya, karena mungkin memang akan sulit di awal, namun pada akhirnya akan mudah ya, meskipun akan melewati ya kalau bisa dibilang ya kepala panas ya, mungkin agak bingung. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami dan juga menghafalkan kaidah-kaidah ya, dasar yang ada dalam kitab Mukhtarat ini. Dan ya masih muqaddimah ya, diharapkan teman-teman semua peserta ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diharapkan peserta atau teman-teman sekalian sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar ya, sehingga ini mempermudah karena sebagian dari beberapa peserta atau ya yang ingin belajar bahasa Arab, untuk belajar kaidah ya, harus tahu dulu cara membaca, paling tidak dasar-dasarnya ya, tidak tersendat ya, sudah lancar membaca Al-Qur'an. Dan baik, kita langsung saja ya, insyaallah kita kurang lebih 1 jam kita manfaatkan waktu kita
untuk mempelajari setiap halaman, setiap lembar demi lembar dalam kitab ini. Kita masuk di kitab Mukhtarat. Mukhtarat sendiri artinya adalah ringkasan. Sudah ada ya, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan sudah dikatakan sebelumnya bahwa ilmu bahasa Arab memiliki banyak cabang ya. Salah dua yang penting adalah nahwu dan sharaf. Di mana ada ilmu-ilmu yang lain, misalnya balaghah, ada balaghah, kemudian ilmu aruf dan seterusnya ya. Namun kita fokus di sini kita pada nahwu dan sharaf. Ini belum ada di kitab ya, sehingga kita ini saja dulu ya, kita kita awali dengan apa pengertian nahwu dan sharaf. Ya, sederhananya nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat, mempelajari tentang harokat akhir suatu kata ya, akhir suatu kata. Saya ulangi ya, nahwu itu adalah sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir suatu kata. Keadaan ini maksud adalah harokatnya, apakah nanti dia dibaca fathah, apakah kasroh, apakah nanti dhammah, ataukah nanti sukun. Nah, itu kerjanya nahwu. Maka sering kita jumpai misalnya ya dalam Al-Quran misalnya kita jumpai kadang ada lafzul jalalah Allah, kita baca kok ada Allah misalnya innallaha. Nah, itu kenapa? Kemudian ada bismillahi, kenapa hi akhir suatu kalimat, akhir suatu kata. Nah, hi lafzul jalalah Allah, kenapa hi di situ? Kemudian Allahu nurus samawati wal ardh, Allahu, kenapa hu di situ? Nah, itu kerjanya nahwu. Di situ nahwu bekerja. Ya, insya Allah jelas ya. Atau misalnya contoh lain lagi, misalnya Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Muhammadun Rasulullah. Dun di situ itu kerjanya nahwu. Misalnya anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan, kenapa Muhammadan di situ? Kenapa fathah di situ? Nah, itu kerjanya nahwu. Ya, insya Allah sudah paham ya. Bagi yang baru saja mengetahui tentang ini, ya insya Allah kita pelan-pelan. Insya Allah teman-teman yang lain yang mungkin sudah pernah belajar bisa menyesuaikan dan juga bisa murojaah ya. Dan tidak bosan murojaah dan tidak bosan, tidak boring karena diulang-ulang ya. Atau mungkin terbesit dalam hati, ini sudah tahu, cepetan dong. Insya Allah tidak terbetik di hati seperti itu ya. Insya Allah kita murojaah menjadi lebih mungkin lagi. Baik. Tadi tentang nahwu. Nahwu tentang keadaan akhir suatu kata. Adapun sorof, sisanya. Nah, sisanya itu maksudnya ya selain harokat akhir dari suatu kata. Selain harokat akhir suatu kata. Nah, misalnya kata kitabun. Kitabun artinya apa? Buku. Kitabun. Bun di situ kan tadi nahwu akhir. Nah, kenapa bisa kitab? Nah, ini kerjanya sorof. Ya, misalnya masjidun, masjid ya, masjidun. Dun, nah ini terakhirnya berharokat dhammah, ini kerjanya nahwu. Adapun masjid, mim, sin, jim di sini kenapa dibaca masjid? Nah, itu kerjanya sorof. Nah, itu ringkasannya ya. Itu ringkasannya. Baik. Silakan dibuka halaman 3 dari kitab Mukhtarat.
halaman 3 dari kitab Mukhtarat. Semoga sudah punya semua. Nah, kita langsung ke Al-Babul Awwalu. Halaman 3, Al-Babul Awwal. Muqaddimatun. Al-Babul Awwalu, bab yang pertama. Bab sendiri ya, bisa bermakna bab ya, bab dalam penulisan buku. Bisa juga bermakna pintu ya, pintu. Muqaddimatun, muqaddimah. Sering kita dengar muqaddimah ya pembukaan. Bab 1 muqaddimah. Ya di awal ya penulisan kitab ini, penulis mulai dengan al-kalam. Apa itu al-kalam? Ya, ya, perlu diketahui terlebih dahulu, ya, perlu kita sepakati bersama. Kalau di bahasa Indonesia, ya, ada yang dinamakan huruf, ya, huruf itu ya A, B, C. Kemudian tingkatan yang lebih atas lagi adalah kata. Misalnya buku, meja. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kalimat. Kalimat ya tersusun dari kata. Kemudian ada juga paragraf. Ya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Baik. Di bahasa Arab, ya, ya ada yang dinamakan ya, kata. Ya kata, ya kalau di dalam bahasa Arab namanya kalimat. Ya, sudah, kalimat itu bermakna kata. Kalimat dalam bahasa Arab bermakna kata. Itu sepakati dulu. Jadi nanti ketika disebutkan kalimah, berarti itu maksudnya kata. Nah, baik. Al-kalam itu sendiri adalah susunan dari kalimah tadi. Kalimah berarti susunan kata kan? Susunan kalimah. Nah, terus selanjutnya, Anda akan pakai atau kita akan memakai kata kalimah saja daripada atau mungkin kita selipkan kata atau kalimah ya. Baik, kalimah. Ya. Dan di sini al-kalam susunan kalimat yang mempunyai arti sempurna. Nah, berarti nanti ada yang tidak memiliki arti sempurna. Baik, jangan dipikirkan dulu. Yang penting maksudnya adalah kalam adalah susunan kata atau susunan kalimat yang dia sempurna. Sempurna memberikan faedah. Contoh yang sempurna adalah ya misalnya ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, nama saya Muhammad. Kalau dalam bahasa Indonesia yang tidak sempurna, misalnya nama saya, nah ini tidak sempurna. Atau jika saya pergi ke masjid, nah ini tidak sempurna. Dalam bahasa Indonesia saja tidak sempurna. Nah, al-kalam adalah yang sempurna. Baik, kita cukupkan di situ dulu pembahasan al-kalam. Selanjutnya ada kalimah. Kalimah yang bermakna kata ya. Kalimah ada 3 ya. Kalimah itu terdiri dari 3. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Ya sebagai ya sederhananya sebelum masuk sebelumnya, isim adalah ya bisa kita katakan sederhananya ya, pendekatan bahasa Indonesianya isim adalah kata benda. Sedangkan fi'il adalah kata kerja. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Huruf, ya huruf. Ya, itu sederhananya. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasan bawahnya. Ya, agar kita bisa memindset atau membentuk mindset kita bahwasanya oh isim itu kurang lebih adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf ya huruf. Baik. Kita langsung ke bagian poin A. Isim. Isim kata yang menunjukkan benda. Nah, di sini disebutkan. Selain benda apa? Kata sifat dan juga kata keterangan waktu. Contohnya, ma'un. Ma'un artinya air. Berarti kata benda. Al-ma' ma'un. Burtuqalun. Burtuqal ma makna burtuqal. Burtuqal jeruk.
tufahun, ya, apel, ya. Darsun, pelajaran. Ilmun, ilmu atau pengetahuan, ilmu. Al-bi'ru, ya, sumur. Al-baitu, rumah. Al-ma'hadu, ya, ma'had, ya, pondok, pesantren, ya, sekolah. Al-ustadzu, guru. Namun kalau al-ustadz, kalau di Arab sana, pemakaiannya adalah untuk yang sudah profesor. Namun di Indonesia, al-ustadz, ya, bahasa ininya mungkin diobral, ya, kata ustadz ini diobral. Baik, kemudian at-talibu. At-talibu, ya, penuntut. At-talibu, ya, penuntut ilmu. Talib, siswa, murid. Bisa kita terjemahkan seperti itu. Nah, maka ya al-ustadz ini benda. At-talibu apa tadi? Benda. Al-ana. Nah, ini al-ana maknanya apa? Sekarang. Nah, berarti ini masuk ke kata keterangan waktu. Al-ana, keterangan waktu. Ghadan. Tadi al-ana sekarang, ya. Ghadan, besok, keterangan waktu. Syahrun. Syahrun ya, bisa bermakna keterangan waktu, bisa juga benda. Namun lebih bagusnya adalah keterangan waktu. Syahrun apa? Syahrul Ramadhan, Syahrul Muharram, bulan, ya. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Nadhifun. Nah, nadhifun ini sifat bersih, artinya bersih. Wasikhun, kotor. Kabirun, besar. Shaghirun, kecil. Nah, kita sudah tahu tadi pembagian, ya, kalimah itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Tanda-tanda isim, kemudian dijelaskan di sini tanda-tanda isim. Ya, kita murojaah lagi yang sudah. Ya, menerima tanwin. Yang pertama adalah menerima tanwin. Jadi, ya, kalau misalnya yang baru pemula, yang baru tahu kaidah-kaidah, ya, misalnya ya, interaksi Al-Qur'annya tinggi dengan Al-Qur'an tinggi, antum atau antuna ketika melihat dalam Al-Qur'an ada yang menerima tanwin, nah, maka ini adalah isim. Ini adalah isim. Contohnya yaminun, ya, yaminun, ya, kanan, ya, yaumun, hari. Kabirun, qalamun, ya, pulpen atau pensil alat tulis. Kitabun, buku. Semua yang bertanwin bisa dipastikan adalah isim. Kemudian tanda yang kedua adalah alif lam. Alif lam, ya, semua yang beralif lam bisa dikatakan isim, ya, kecuali beberapa pengecualiannya, ya. Itu sangat sedikit, ya. Ala kulli hal, yang penting jika kita menemukan ada yang beralif lam, maka dia kita golongkan sebagai isim. Contohnya al-yaminu, tadinya yaminun, masuk alif lam menjadi al-yaminu. Dan al-yawmu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Apa fungsi al? Ya, al di sini ya bisa, ya, memberikan faedah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ya, menjadi tertentu, ya. Misalnya tadi, ya, kitabun. Kitabun artinya buku. Namun belum ditentukan buku yang mana. Ya, hanya satu buku, namun kita tidak tahu buku yang mana. Kan tetapi ketika kita tambahkan al-kitabu, ya, tambahkan alif lam di situ menjadi al-kitabu, maka kita sudah tahu bahwasanya kitab yang dituju adalah yang itu, ya, yang itu sudah ditentukan. Baik. Kemudian yang ketiga, setelah tadi menerima tanwin, terus kemudian menerima alif lam, yang ketiga adalah menerima, ya, atau didahului oleh salah satu huruf nida. Huruf nida itu apa? Huruf panggilan. Yang sering kita temui apa? Huruf panggilan ya, ya. Nah, contohnya ya Muhammadu, ya Ustadu, wahai Muhammad, wahai Ustaz.
ya Abdurrahman, ya Rasulullah. Maka ketika yang didahului oleh huruf nida ini bisa dipastikan adalah dia isim, tidak mungkin fiil, bahkan tidak mungkin lagi huruf. Kemudian yang keempat diawali salah satu dari huruf jar. Nah, di sini dikenalkan lagi tiba-tiba, wah huruf jar ini apa ya? Huruf jar ya, ya adalah ya salah satu jenis dari huruf. Adapun huruf jar di situ ada macam-macam, min, ila, an, ala, fi, kaf, bi, li. Dan di situ beliau hafizahullah memberikan contoh ala kursi. Ala artinya di atas. Ala artinya di atas. Kursiyin artinya kursi. Fi artinya di atau pada atau di dalam. Fil baiti di dalam rumah, di rumah. Semua kata yang diawali dengan huruf jar ini atau semua kalimat yang diawali dengan huruf jar maka dia dinamakan isim. Min artinya dari, ila artinya apa? Ke atau menuju ke, an juga artinya dari, ala artinya di atas, fi tadi sudah ya, di atau di dalam, atau bisa katakan pada ya, pada, di, dalam. Kemudian k itu seperti, misalnya sering kita jumpai ya, kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kaf di situ huruf jar ya artinya seperti. Bi ya, bi di situ artinya dengan salah satu artinya adalah dengan. Contohnya bismillahi, bismillah dengan nama Allah. Kemudian li ya, li ya, artinya milik ya. Misalnya contoh al-baitu li Muhammadin. Rumah itu ya milik Muhammad, li Muhammadin. Nah, artinya untuk atau milik ya. Bisa bermakna untuk, bisa bermakna milik. Lil milk. Kemudian yang kelima bersambung dengan isim lain. Ya. Untuk poin nomor 5 ini ya kita sebut dengan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih, silakan ditulis mudhaf ilaih pakai tulisan Latin enggak apa-apa. Apa itu mudhaf ilaih? Ya, yang bersambung dengan isim lain ya. Ya kita lihat di sini. Di sini beliau hafizahullah taala memberikan contoh kitabu an-nahwi. Nah, tadinya ada dua kata ya, ada kitabun atau kitabun, ada juga an-nahwu. Nah, kemudian disambungkan ya, sambung. Maka jika bersambung seperti ini mudhaf ilaih maka keduanya adalah isim. Mudhafnya adalah kitab, mudhaf ilaih adalah an-nahwinya. Mudhafnya apa? Kitab. Mudhaf ilaihnya an-nahwi. An-nahwi. Sudah. Kemudian contoh lainnya itu kitabnya nahwu. Itu kitab berisi nahwu, kitab tentang nahwu. Kemudian baitu Muhammadin. Rumahnya Muhammad. Tadinya baitun, tadinya Muhammadun. Disambungkan ya menjadi baitu Muhammadin. Rumahnya Muhammad. Rumahnya milik Muhammad. Rumah milik Muhammad. Nah, baik. Ya. Ya, insya Allah cukup jelas ya. Kita pelan-pelan. Walaupun pelan semoga tidak bosan. Kemudian selanjutnya dibaca fi'il huruf. Yang mau baca? Baik, Anda bacakan saja ya. B. Ya, kemudian setelah tadi isim, ya, kita ada fi'il.
Fi'il yang sudah kita sebutkan dia kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Nah, berarti kita sebutkan tadi kata kerja. Ada sambungannya, ada lanjutannya, yaitu ada waktunya. Ada kaitan dengan waktu. Fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi apa itu? Fi'il ya kata kerja waktu lampau. Nah, sini fi'il ada kaitan dengan waktu. Contohnya, alima. Alima artinya mengetahui. Berarti kalau lampau kita tambahkan dengan kata telah. Telah mengetahui. Dia telah mengetahui. Kemudian nasoro. Dia telah menolong. Ya, menolong kan? Ya, nasoro menolong. Sami'a mendengar. Berarti dia telah mendengar. Dia laki-laki telah mendengar. Kataba. Dia telah menulis. Kata madhi kan? Jalasa. Dia telah duduk. Baik, insyaallah jelas. Fi'il mudhari. Kemudian yang kedua setelah fi'il madhi ada fi'il mudhari. Kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Ya, bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan. Ya'lamu. Dia sedang mengetahui atau dia akan mengetahui. Namun biasanya kalau ditambahkan sin, biasa kalau untuk diartikan dengan akan ditambahkan dengan sin atau saufa. Misalnya saya alamu atau saufa ya alamu. Tambahan saja ya. Kemudian yang suruh artinya menolong, berarti dia sedang menolong atau dia akan menolong. Yasma'u mendengar, dia sedang mendengar atau dia akan mendengar. Yaktubu menulis, dia sedang menulis atau dia akan menulis. Yajlisu dia sedang duduk. Baik. Setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari ada fi'il amr. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Perintah ya berarti dilakukan setelah diperintahkan ya. Ya. Tidak mungkin dilakukan sebelum perintah. Ya. Maka fi'il amr ya, contohnya i'lam. Tadi alima ya'lamu i'lam, ketahuilah. Unsur ya, tolonglah ya. Wahai kamu, wahai engkau, tolonglah. Isma' wahai engkau, dengarkanlah. Uktub ya, wahai engkau, tulislah. Ijlis wahai engkau, duduklah. Ya, Anda rasa cukup jelas ya di situ ya. Baik. Kemudian huruf ya tadi fi'il madhi, mudhari, amr. Silakan bisa dihafalkan. Insyaallah gampang. Ya. Kemudian huruf ya mudah saja. Huruf ya berarti partikel atau anggota terkecil dari ya bahasa ya. Contoh ya atau di sini kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Nah, di sini beliau memakai definisi ini ya. Berarti kalau dia berdiri sendiri dia tidak memiliki arti sehingga dia harus bersambung dengan isim maupun fi'il. Contohnya apa? Hal. Hal ini artinya apa? Apakah? Artinya apa? Wa bisa artinya dan. Kalau dia bersendirian seperti ini hal, maka tidak punya arti. Dia harus bersambung dengan kata yang lain. Kemudian summa artinya apa? Kemudian inna artinya sesungguhnya, sungguh. Au artinya atau. Qad artinya sungguh. Ya. Apa beda qad sama inna? Nanti kita akan cari tahu ya. Artinya sama-sama sungguh. Kemudian saufa artinya apa? Akan. Saufa artinya akan. Baik.
Insyaallah cukup jelas ya. Kita pelan-pelan saja. Kemudian kita langsung masuk ke halaman 5. Al-babus tsani al-ismu min haitsu qawaidus sharfi. Bab yang kedua, isim yang ditinjau dari kaidah shorof. Maksudnya bagaimana sih ya? Nah, kita lihat saja ya. Kaidah shorof. Kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Intinya, shorof, ya tadi ya. Shorof berarti tentang bangunan kata selain akhir kalimat. Ya intinya dia tentang bangunan kata kalau shorof. Kalau nahu dia tentang harokat akhir saja. Atau keadaan akhir dari suatu kalimat. Yaitu yang pokok penting yang perlu dihafal, perlu ditanamkan ketika belajar bahasa Arab. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Nah, kebanyakan kata, ya khususnya fiil ya, atau kata ya, atau kalimat itu kebanyakan 3 huruf. Beliau memberikan sebuah penegasan bahwasanya kebanyakan kalimat tersebut tersusun dari 3 huruf. Kemudian diikutkan pada wazan atau timbangan. Ya, nanti ada pola-pola. Wazan itu pola ya. Nanti shorof itu memiliki pola-pola tertentu ya, memiliki pola. Apa saja polanya? Nah, contoh di sini ya. Contohnya ada wazan atau pola, polanya adalah fa'ala, fa'ala, fa'ala. Ini pola ya, ini pola. Ingat, ini pola. Nah, contoh dari kalimat atau contoh dari pola tersebut apa? Contohnya misalnya jalasa. Jalasa. Artinya duduk. Ya, itu tadi kan fa'ala. Jalasa. Nah, ini pola. Nah, contoh lain lagi misalnya apa? Ya, jalasa tadi duduk. Contohnya lain apa? Ghosala. Ghain, sin, lam. Ghosala. Artinya apa? Ya, mencuci. Bisa juga bermakna mandi. Ya. Ghosala, mencuci. Sama kan? Fa'ala. Ghosala. Sama. Nah, baik. Itu contoh atau ya contoh untuk pola yang pertama. Silakan lihat di halaman 5 jika sudah punya buku. Kemudian ada contoh misalnya fa'ila. Ada contoh atau pola yang lain. Wazan. Atau pola yang lain ada fa'ila. Ainnya di kasroh. Fa'ila. Contoh katanya apa? Syariba. Syariba itu apa? Minum. Syariba. Minum. Contoh lain apa? Alima. Alima apa? Mengetahui. Alima. Fa'ila. Polanya apa? Fa'ila. Contoh katanya apa? Alima. Alima. Mengetahui. Contoh lain apa? Amila. Amila apa? Melakukan atau bekerja. Man amila amalan. Man amila. Itu pola yang kedua. Kemudian ada pola yang ketiga. Fa'ula. Fa'ula. Ainnya di dhammah. Contohnya apa? Karuma. 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 Mulia. Kemudian ada ya. Ada pola yang lain. Ini pola ya agak sedikit menyimpang ya. Ala kulli hal yang paling penting adalah pola 3 pola ini ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, baik itu untuk awalnya. Sementara kita bacakan yang contoh yang lain fa'ala daqqa. Nah, ini nanti punya buku dulu nanti kita bisa bahas ya. Insyaallah punya buku nanti kita bisa baca bersama-sama ya. Takutnya nanti belum punya bukunya kemudian mengira-ngira ini maksudnya apa ya. Baik. Ya, itu tentang isim berdasarkan ya tinjauan kaidah shorof. Ya. Nanti kita ulangi di pertemuan selanjutnya ya untuk halaman 5 ya. Penting sudah punya kitabnya dulu ya. Baik.
Langsung halaman 6 ya, kita akhiri nanti pembahasannya di halaman 6 ini. Al-faslul awwalu al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Pasal yang pertama. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya ketika sudah memasuki tinjauan isim seperti ini, berarti kita usahakan sudah hafal tanda-tanda isim tadi. Sudah hafal tanda-tanda isim yang tadi sebelumnya ya. Ditanwin, menerima al, menerima alif lam, kemudian ada huruf nida, kemudian diawali dari huruf jar, lalu bersambung dengan kata lain, yang mudhaf ilaih. Tadi ya. Nah, berarti sudah dianggap sudah tahu tanda-tanda tersebut. Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya ini ringkasan sehingga terkesan sangat cepat jika belum pernah mempelajari. Namun kalau sudah mempelajari mungkin akan sangat lambat ya. Nah, ditinjau dari bangunan huruf akhirnya, berarti ada satu kalimat atau isim, titik fokusnya ada pada bangunan huruf akhirnya. Fokusnya ada di huruf akhirnya. Dia memiliki beberapa jenis dan dia memiliki beberapa nama. Jenis tersebut memiliki nama, istilah. Dan di sini terdapat isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 macam. Ada 4 macam. Bangunan yang pertama adalah isim maksur. Nah, ada istilah namanya isim maksur. Isim maksur. Ismun maksurun. Kalau dibaca tuh ismun maksurun. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Baik alif tegak maupun alif bengkong. Baik alif tegak maupun alif bengkong. Dan huruf sebelumnya adalah berharokat fathah. Kenapa ada penekatan fathah? Ya karena nanti gundul kan ya. Gundul. Maka kadang-kadang huruf alif kita bisa baca ya. Maka jika sudah tahu sebelum huruf alif tadi adalah huruf atau berharokat fathah, maka kita bisa pastikan bahwa dia adalah tergolong masuk dalam isim maksur. Contohnya apa? Ad-dunya. Ad-dunya, ya, dunya atau ad-dunya, huruf terakhirnya apa? Alif. Namun alifnya apa? Alif tegak. Ya, dunia artinya dunia. Kemudian contoh yang kedua, al-mustashfa. Mustashfa artinya apa? Rumah sakit. Al-mustashfa, huruf akhirnya dari kalimat al-mustashfa adalah alif bengkong. Bukan alif tegak, ya, alif bengkong. Maka dia masuk isim maksur. Kemudian contoh lain al-mustafa, alif bengkong lagi. Nah, al-aso, tongkat ya, al-aso. Ya. Ini alif tegak. Kemudian al-fata, alif bengkong. Al-huda, alif bengkong lagi. Al-fata artinya pemuda. Ya, al-huda artinya petunjuk. Jelas ya, cukup jelas ya. Isim maksur diakhiri oleh alif, baik alif tegak maupun alif bengkong. Ya, ingat alif tidak menerima harokat. Alif itu tidak menerima harokat. Yang menerima hanya hamzah. Ingat itu. Alif tidak pernah menerima harokat. Maka ya kita kembali lagi ke isim maksur, maka ya ini tadi ya, ada alif bengkong, ada alif tegak. Huruf sebelumnya berharokat apa? Berharokat fathah. Baik, jelas insyaallah. Kemudian yang kedua, isim mankus, ismun mankusun. Ismun mankusun. Ya istilahnya isim mankus. Apa itu isim mankus? Isim yang diakhiri dengan ya. Kalau tadi isim maksur apa? Diakhiri dengan alif, maka isim mankus diakhiri dengan ya. Dan huruf sebelum ya adalah berharokat kasrah. Contohnya apa? Al-murabbi. Al-murabbi, pembimbing. Kemudian ar-ra'i, pengembala. Ar-ra'i, ya-nya ya sukun itu kan. Dianggap sukun sih. Ya sukun itu bukanlah harokat. Ar-ra'i, huruf sebelumnya berharokat apa? Berharokat kasrah.
ainnya berharokat kasroh. Kemudian al-musalli, lamnya berharokat sebelum ya apa huruf lam, lamnya berharokat apa pasti kasroh, maka dinamakan isim manqus. Kemudian ad-da'i ya da'i, penyeru, ya. Ainnya berharokat apa? Berharokat kasroh. Terakhirnya apa? Huruf ya. Maka dia masuk dalam isim manqus. Contoh lain lagi al-qadhi, ya, qadhi, hakim, ya jelas ya. Al-qadhi, al-hadi, yang memberikan petunjuk, al-hadi. Maka ini masuk ke dalam isim manqus. Isim manqus. Nah, di sini ada catatan. Apabila al tadi dihilangkan, ya tadi ya, contoh misalnya kita ambil al-qadhi atau al-hadi lah, al-hadi, ya. Jika alif lamnya dihilangkan, maka huruf terakhir, atau jika alif lamnya dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan, lalu huruf sebelumnya tadi dikasrotain. Ya intinya isim-isim manqus tadi, ya isim-isim manqus tadi, jika alif lamnya dihilangkan, maka ya-nya dihapus, kemudian huruf yang berkasroh tadi ditambahkan kasroh satu lagi, menjadi kasrotain. Nah, contohnya tadi al-hadi kan, al-hadi. Berarti kalau alif lamnya dihilangkan, berarti ya-nya juga dihilangkan. Set. Sisa hadi. Apa tadi step berikutnya? Ditambahkan kasroh satu lagi menjadi kasrotain. Berarti jadi kita baca hadin. Hadin. Contoh lagi, misalnya ar-ra'i. Ar-ra'i tadi kalau dihilangkan berarti menjadi ra'i. Ra'i. Ya-nya dihilangkan berarti ra'i. Ditambahkan kasrotain berarti menjadi ra'in. Ra'in. Contoh lain lagi qadin. Al-qadi berarti menjadi qadi. Dihilangkan ya-nya dijadikan kasrotain. Jadi qadin. Ya jelas ya insyaallah. Baik. Yang pasti kita harus tahu dulu bahwasanya ini adalah isim manqus. Ini adalah isim manqus. Kalau sudah demikian kita sudah bisa, misalnya kita hilangkan alif lam, berarti kita sudah tahu bagaimana caranya. Baik. Insyaallah cukup jelas ya. Kita lanjut kembali. Nah, isim mamdud. Yang keempat adalah isim mamdud. Masih tentang isim yang ditinjau dari huruf terakhirnya. Bangunan huruf akhir. Isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Yang sebelumnya adalah huruf alif. Huruf alif. Jadi ada hamzah di akhirnya. Sebelumnya ada alif. Tadi ya, perlu dibedakan ya antara hamzah dan alif. Antara hamzah dan alif. Alif tidak menerima harokat abadan. Selamanya. Sedangkan hamzah bisa. Nah, mamdud sendiri ya kalau kita sering ini ada mad, ada kata mad ya. Mad dalam tajwid ya, ingat mad. Ini ada kaitannya mamdud dan mad. Dan di situ terakhirnya adalah mad. Dawa contohnya ya. Dawaun, dawa. Ya kalau dalam Al-Qur'an kita sering kalau misalnya seperti ini kita baca tekanannya dawa, iqtida. Dawa artinya apa? Obat. Iqtidaun, iqtidaun. Peneladanan, yang meneladani, mengikuti, mencontoh. Binaun. Hamzah sebelumnya ada alif. Bangunan. Samaun. Langit. Insya'un. Ya, insya ini bisa bermakna penciptaan, pembuatan. Ya, pembuatan bisa bermakna juga kejadian atau bisa bermakna apalagi banyak ya. Esai, ya. Mengarang insya, esai, ya, itu namanya insya. Kalau kulihal insya'un adalah termasuk dalam isim mamdud. Kemudian ibtidaun, ibtidaun.
awal mula atau ya, pengawalan. Ya, ibtidaun itu awal ya. Ibtida, makanya dinamakan madrasah ibtidaiyah. Madrasah permulaan. Ya, permulaan. Maka ibtidaun, terakhirnya hamzah, sebelumnya ada alif, dia termasuk dalam isim mamdud. Kemudian yang keempat, isim sahih. Isim sahih berarti selain dari keempat isim tersebut atau ketiga isim sebelumnya. Isim sahih berarti terhindar dari tiga isim di atas atau tiga ciri-ciri isim di atas. Contohnya apa? Qalamun, daftarun. Qalamun apa? Pulpen. Daftarun apa? Buku tulis. Catatan. Saburatun artinya apa? Papan tulis. Mimsahatun artinya apa? Bisa lap, bisa penghapus ya. Penyeka ya. Baik. Atau apalagi kitabun. Nah, ini termasuk isim sahih. Yang dia isim sahih tidak memiliki ciri-ciri isim maksur, manqus maupun mamdud. Nah, ya kita lihat latihannya ya. Pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing, kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang tersedia. Tugas halaman 7. Halaman 7 nanti bisa digolongkan. Oh, ini kalimat yang ini masuknya ke mana? Isim sahih. Isim sahih kah atau isim mamdud? Sohra'u. Nah, ini bentuknya model apa ya? Ada hamzah, ada alif di situ. Nah, maka dia masuk ke mana? Isim sahih kah, isim maksur kah, atau isim manqus dan seterusnya. Baik, salah cukup jelas ya. Latihannya juga cukup jelas. Insyaallah kita lanjut ya. Insyaallah Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab ya, melalui wasilah kitab ini. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan adapun kekeliruan, kesalahan datangnya dari ana dan juga dari syaitan, dan ana mohon ampun kepada Allah akan hal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, jazakumullahu khairan atas kehadiran, partisipasi dan juga ya perhatiannya. Ya, semoga tetap bisa istiqomah sampai akhir. Ya, kuatkan tekad, kuatkan niat, sambil yang paling utama adalah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa ya terhindar dari segala bentuk mara bahaya dan juga penyakit dan wabah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan nanti bisa ke admin, kita diskusikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.